teman-teman ikutnya sampai akhir dan juga memaknai nih makna dari tema Natal Poik pada tahun ini gitu. Betul sekali. Dan juga teman-teman aku mau himbau satu hal juga nih Dani untuk stay tune sampai akhir karena ada apa Dani? Ada door prize. Dan itu hadiahnya tuh bisa buat makan seminggu. Nah, yang anak kos boleh merapat, boleh diserbu ya. Iya, karena ini akhir bulan nih, siapa tahu ini dapat berguna. Betul. Keren banget gak sih Poik? Aduh, royal banget kan. Masih kayak seminggu guys. Jadi teman-teman harus stay tune sampai di akhir acara. Terus ada lupa nih satu lagi nih. Nanti teman-teman boleh nih ya sediain lilin atau media apapun itu untuk penerangan karena kita akan malam kudus. Oke, teman-teman? Oke deh. Oke, kalau begitu Kak, sambil kita menunggu teman-teman yang lain nih ya kan. Karena ini juga masih pada malu-malu nih kan. Mungkin harus dipanasin ya. Aduh, malu-malu nih. Dengan apa sih Kak biasanya? Aduh, biasanya games gak sih? Games gak sih? Baiklah, teman-teman kita mau ada games. Oh iya, jangan lupa untuk yang baru join, link absensinya ada di kolom chat, boleh diisi segera agar kita bisa tahu nih siapa aja sih dari Poikers yang join hari ini. Oke, kalau begitu kita mau main games ya Kak. Oke, main games. Coba boleh tolong di-share. Oh, sebelum di-share aku jelasin dulu deh rules-nya. Oh, boleh. Ya. Biar teman-teman juga ngerti kan gamesnya. Jadi, ini gamesnya adalah tebak tokoh Alkitab. Nah, jadi caranya kan nanti kita dari operator akan share emoji. Oh, emoji. Dan emoji itu melambangkan tokoh Alkitab. Begitu cerita di Alkitab. Nanti teman-teman yang mau jawab hanya boleh menjawab di kolom chat aja. Nggak boleh on mic, nggak boleh raise hand. Jadi hanya cepet-cepetan jarinya aja gitu. Di kolom chat ya. Betul. Berarti. Dan ada hadiahnya untuk 2 orang pemenang. Jadi teman-teman jangan lupa didengerin baik-baik, disimak baik-baik itu gambarnya kira-kira apa ya. Terus boleh langsung diketik di kolom chat. Begitu. Paham ya? Ada yang masih belum mengerti? Boleh raise hand. Ya, kalau belum mengerti boleh raise hand atau enggak on mic juga boleh langsung nanya. Bilang, aku nggak ngerti Kak gitu. Kita itu sampai 10 ya kalau nggak ada yang ini kita jawab, mulai. Berarti kita anggap udah ngerti. Gitu. Oke, boleh Dani kamu hitung? 1, 2, 3, 4, 5. Yakin nih teman-teman udah pernah ngerti semua nih? Boleh, jangan malu. 6, 7, 8, 9. Ngerti Kak. Oke, baik, terima kasih. Semua pada ngerti nih, pinter-pinter soal ada Poik. Betul, sekali jelasin langsung gitu ngerti ya. Baiklah, kalau begitu silakan soal yang pertama. Ini cepet-cepetan ya teman-teman ya. Soal pertama. 1, 2, 3. Nah, ini parah sih kalau nggak tahu. Ini keterlaluan sih. Ada apa tuh? Ada singa. Ada tangan begininya juga. Ada tangan begini tuh. Biasanya nih apa sih Dani? Udah berjawab. Nanti ketahuan. Ayo teman-teman boleh dijawab. Jangan malu. Kalian harus excited karena ini hadiahnya luar biasa banget. Seminggu guys, seminggu. Ayo, apa ya? Kira-kira ini apa ya? Gambar apa sih? Gitu. Coba dong. Kak, cluenya apa? Kak? Ini gambar nih. Siapa tuh? Betul, Holly, betul. Daniel. Kak Daud. Bukan. Oke. Yeay. Ya, yang pertama itu berarti sih Holly Narwastu. Boleh teman-teman dari panitia boleh dicatat namanya Holly. Berarti Holly dapat 1 poin ya, guys. Holly dapat 1 poin. Ini adalah cerita tentang Daniel, di mana dia dilemparkan ke dalam gua singa dan dia di dalam gua singa itu dia berdoa Kak, dan akhirnya singa-singa tunduk karena pertolongan Tuhan. Begitu. Jadi bukan Daud ya. Salah ya. Enggak apa-apa. Soal pertama wajar sekali. Oke, lanjut dong Kak. Oke, lanjut. Selanjutnya soal kedua. Oke, tunggu ya. Tadi Holly ya. Holly. Selamat Holly. Semoga menang sampai akhir. Semoga menang. Holly dari Vicom loh BTW. Wow, Vicom keren banget. Berhadiah dong. Kak. Betul. Selanjutnya Kak. Oke, yang kedua. Udah pada nggak sabar nih. Nah, ini. Wah, ini juga parah banget ya sih. Ini gampang sekali. Ini kayak terlihat jelas banget ya sih. Kayak menjelaskan banget gitu. Iya, ada bapak-bapak. Oke, boleh tulis. Betul. Kamila. Kak, kita duluan. Soal Panjaitan harus diketik, nggak boleh ngomong. Iya, aduh, ini Kamila BTW anak setia loh. Tadi kan kamu Vicom nih. Baiklah. Oke, selamat Kamila. Kamila dapat 1 poin ya. Iya, berarti tadi dari Holly 1 poin, dari Kamila dapat 1 poin. Oke. Oke, selanjutnya
Oke, ayo. Ayo. Yang harus lain, cepet, guys, yang harus lain gercep. semangat dong. Iya dong. Jawab dong. Nah, ini nih. Ini tuh ada siapa itu? Ada pohon, Ada kira-kira apa ya? Ini di teks juga Kak. Kira-kira mereka sekolah minggu gak ya? Gitu. Iya benar. Yusuf, bukan, kurang tepat. Bukan. Orang kerdil macet. Aduh, salah tuh. Ayo, bukan Salomo. Jadi itu ada orang, terus ada uang. Apakah kita perlu kasih Yudas? Bukan Yudas dong. Kita perlu kasih clue gitu nggak sih? Perlu kasih orangnya pendek. Bukan Lazarus. Ayo, bisa. Perjanjian baru dia tokohnya, guys. Ya, orangnya. Betul sekali, Zakheus. Siapa tuh? Melda Catherine. Selamat Jadi untuk Melda Zakheus, guys. 1 poin. 1 poin. Jadi Wah, tadi siapa tuh yang udah jawab? Berarti Holly, Camilla dan sama Melda. Melda dari mana nih? Dari fakultas apa nih? Iya nih, Melda dari mana nih? Melda dari fakultas apa? Dari mana? FE. Oh, Wah, FE. Wah, berarti ini keren. persaingan antara Vkom, STIE, dan FE. Iya ya, semua Iya. fakultas loh. Oke, soal selanjutnya itu hanya boleh dijawab sama Melda, Holly, dan juga Kak Camilla untuk menentukan pemenangnya. Jadi yang lain nggak boleh ikut jawab ya, karena tadi soalnya udah dijawab duluan sama mereka. Udah siap Kak soalnya? Oke, silakan persaingan antara Wah, ini FE, Vkom, dan juga STIE. Ini gampang banget gampang sih. banget. Astaga. Jangan ada yang jawab ya teman-teman, kecuali Khusus Holly, 3 orang aja. Melda, sama Camilla. Oke. Mari. Holly bener. ya? Wah, gila, Wih. Vkom keren banget. Vkom tuh emang cepet banget. Wah, berarti Holly nih ya pemenangnya. Iya. Gimana kita? Iya betul, Holly dulu. Berarti Holly sudah mendapatkan, kita sudah menemukan juara pertama, selanjutnya juara kedua Kak. Oh, juara kedua. Karena kan tadi aku udah announcement kalau poin itu royal. Oh iya, gitu. iya. Jadi nggak cuma 1 juaranya. Oke, berarti soal yang selanjutnya hanya boleh dijawab sama antara Kak Camilla dan Holly. sorry bukan. Siapa? Sama Oh iya, tadi. maaf, Melda. Melda. Oke, Siap? boleh. Melda dan Camilla siap sedia? Siap, ayo. Oke, Siapa ini? Ada Wow, jubah, wow. ada domba. Wah, dia lagi tidur sepertinya. Iya. Lalu dia ada lampu, itu ada apa ya? Wow. Ayo, Melda dan Ayo, Kak ayo. Camilla, Ayo, FE dan keluarkan. STIE, ayo Keluarkan. boleh. Ayo Camilla, Ayo. perwakilan STIE. Betul, ayo. Nah, aku duluan Kak. Bukan HB ya, bukan. Ayo Mila dan Ayo, Kak Holly. Camilla dan Melda. Oh ya, Melda. Aduh, Iya. ingetnya Holly mulu. Kak ada Camilla dan Avril. Melda. Abraham. Bukan Ayo, Abraham. Bisa, kalian masih bisa. Tapi cluenya benar ada di perjanjian lama. Betul toko sekali, perjanjian toko lama. perjanjian lama. Ayo. Ayo. Siapa ya kira-kira ya Kak? Ih, gampang Ada banget sih, jubah, terus Ya. ada domba, Hmm. ya kan ada keluarga-keluarga. Kain. Aduh, bukan Mila. sayang sekali. Kita tetap nunggu kok. Tenang, Kita tenang. tenang. Kita Coba orangnya, pikir kamu jernih dulu. iya, pelan-pelan Pelan-pelan. disimak baik-baik itu gambar apa ya begitu. Heeh. Apa kita kasih clue kali? Mana nih? Gimana ya? Kak. Tapi Satu pro kayaknya lagi. kenapa? Satu pro lagi kita kasih Habel. clue. Bukan Habel. Udah. Kasih clue aja deh Kak. Aku udah bilang. Karena kita tadi. baik banget. Ya kan? Pokoknya toko perjanjian lama. Betul, toko perjanjian lama. Kenapa? Coba bisik-bisik. Siapa ya kira-kira ya toko di perjanjian lama terus dia dijual nih. Iya, saudaranya banyak. Saudaranya banyak banget. Ayo, Terus dijual. ayo. Siapa Terus tuh dijual ya? deh. Kira-kira ya. Yusuf. Benar. Oke, pemenangnya adalah Melda. FE. Keren, luar biasa. Apa ya? Menang Dia kalah. jangan berkecil hati. Nah, oke? ada Nggak lain apa-apa. waktu. Luar biasa, Luar Melda. biasa. Jadi untuk tadi pemenangnya untuk pertama ada Holly dari Holly, Vkom. ya, dan Dan yang kedua ada Melda Christine dari Fakultas FE. Ekonomi. Ekonomi. Nah, untuk Melda dan Holly nanti akan dihubungi sama panitia ya. Oke, Kak. Selanjutnya kita akan ada apa lagi nih ya? Kita kan udah games nih, berarti kita udah bisa nih memasuki prosesi ibadah kita nih, guys. Betul sekali. Nah, karena kita udah seru-seruan, tadi udah games juga, sama-sama aku undang teman-teman untuk kita satukan hati kita, satukan pikiran kita dan jiwa kita untuk kita masuk ke dalam ibadah kita. Sekali lagi aku himbau bagi teman-teman yang baru datang, aku mengucapkan selamat datang di perayaan Natal online Proyek Agape PAI, dan jangan lupa untuk mengisi link absensi yang ada di kolom chat. Begitu. Baiklah,
Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam ibadah dan selamat beribadah. Shalom Boykers. Shalom. Kayaknya masih kurang rame ya, sekali lagi ya. Shalom Boykers. Shalom. Luar biasa. Apa kabarnya kalian hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Puji Tuhan. Aku berharap teman-teman di rumah juga dalam keadaan yang baik-baik aja dan tentunya luar biasa di dalam Tuhan. Teman-teman, aku mau undang teman-teman semua untuk sama-sama kita datang ke hadirat Tuhan. Kita mau merayakan Natal, walaupun masih secara online, tapi kita percaya bahwa kuasa Tuhan gak pernah terbatas lewat apapun. Yuk, sekarang aku undang teman-teman untuk buka hati teman-teman, untuk kita masuk ke dalam kebenaran Tuhan, untuk kita masuk ke dalam penyembahan Tuhan. Siapkan hati kita, tundukkan hati kita. Terima kasih Tuhan. You are
Yes Lord. The name of Jesus Christ, kami percaya Tuhan. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Kita katakan lebih lagi. What a beautiful name it is. Yes Lord. What a beautiful name it is. Yes Lord. The name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of what a powerful name. What a powerful name it is. The name of what a powerful name. What a powerful name it is. The name of Jesus. Mari kita tundukkan hati kita. Kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan kalau pada hari ini kami boleh datang ke hadirat-Mu, menundukkan hati kami, rendahkan hati kami Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya Bapa, setiap kami yang boleh datang hari ini, pulang kami bawa sukacita yang luar biasa yang datangnya dari Tuhan. Kami mau merayakan Natal Bapa, walaupun kami tahu dalam situasi dan kondisi yang terbatas, tapi Tuhan gak pernah terbatas dalam hidup setiap dari kami. Kami berdoa Bapa untuk jalannya ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya hanya nama Tuhan yang dipermuliakan di atas segala-galanya. Kami percaya Tuhan, You are the reason for this season. Kami percaya itu semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak, kami mau habiskan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Biar hanya nama Tuhan yang dipermuliakan di atas segala-galanya. Setiap dari kita yang siap untuk memuji, menyembah serta mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, amin. Yuk teman-teman, ada sukacita hari ini, kita sama-sama mau menaikkan pujian, kita katakan kesukaan bagi Tuhan. Yuk teman-teman, kita lebih semangat lagi, bakar habis semangat kita buat Tuhan Yesus. Kesukaan bagi dunia, penebus datanglah, beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian
Oke teman-teman, tadi aku udah merasakan nih Kak semangatnya. Tapi aku percaya bahwa teman-teman bisa lebih semangat lagi buat kita sama-sama puji nama Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan suara kemenangan. Gloria, glory, gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Yes Lord, gloria buat nama-Mu Tuhan. Kita katakan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan suara kemenangan. Gloria, glory, gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, glory, gloria. Besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Yuk teman-teman, kita mau angkat tangan kita. Kita mau sembah Tuhan Yesus. Kita mau percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik. We give you glory God. Sama-sama. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, gloria, in excelsis Deo, gloria, in excelsis Deo. Gloria, lebih lagi. Gloria, in excelsis Deo. Gloria, in excelsis Deo, in excelsis Deo, in excelsis Tuhan Yesus baik, amin. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah alasan di setiap musim hidup kita. Yes, betul banget Dani. Yuk teman-teman, sebelum kita mau masuk dalam firman Tuhan, hari ini kita sama-sama mau nyatakan kalau harapan kita hanya di dalam Tuhan. Dan kita nyatakan pujian kita ini sama Tuhan.
Kau pegang hidupku dalam tanganmu. Darahmu, salibmu tebus hidupku. Namamu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Mari sama-sama kita kan. Kasih-Mu, karya-Mu nyata
Oke, shalom semuanya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat malam ini di mana Engkau mempertemukan kami di dalam ibadah Natal Poik Agape YAI di tahun 2021 ini, Tuhan. Aku percaya bahwa Engkau yang berdaulat, Engkau yang ada di tengah-tengah kami, Tuhan. Sekalipun kami hanya secara online, tapi kami percaya tidak menghalangi kuasa Tuhan tetap bekerja di antara kami. Terima kasih Tuhan buat semua yang ada, buat teman-teman yang bisa hadir, buat semua panitia yang telah berjeri lelah untuk bisa mengadakan Natal ini bisa berjalan dengan baik. Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, kami akan sebentar mendengar firman-Mu, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Dan juga setiap anak-anak-Mu Tuhan, agar setiap firman yang kami dengar menjadi sesuatu yang menguatkan, mengubahkan kami, bahkan membuat kami berdampak bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur untuk semua kebaikan. Haleluya. Amin. Oke, selamat malam semuanya. Saya mau nyapa dulu nih, biar enggak garing gitu kan ya. Oke, shalom semuanya. Kenalin aku Hosea, bisa lihat di di namaku situ ya. Jadi aku Vkom 2008. Jadi sudah long time ago in Bethlehem gitu ya. Dan kayaknya sih di sini ada senior-senior saya dan juga teman-teman saya yang jauh ini. Ada teman-teman yang tadi saya lihat ada Coki ya, Bro Coki, itu ketua BPH tuh dulu dia. Oke, ada juga teman-teman BPH di sini, ada Yolanda, ada Daniela dan semuanya. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan untuk kita bisa beribadah bersama pada malam hari ini. Oke, siapa yang siap untuk dengar firman Tuhan? Coba yang siap dengar firman Tuhan boleh kasih raise hand gitu kan. Raise hand-nya boleh diangkat. Iya, atau kasih iya, wah. Saya perlu energi nih untuk semangat gitu kan ya. Kalau kan nih nggak tahu kan kalian lagi tidur mungkin lagi ngapain gitu kan ya, karena nggak semua open cam juga. Nggak apa-apa, saya ngerti mungkin ada yang masalah dengan sinyal dan sebagainya ya, tidak menjadi masalah. Cuma saya berharap biar malam ini apa yang akan dibagikan bisa menjadi sesuatu yang berdampak buat kehidupan kita semua. Oke, mungkin aku udah boleh dikasih untuk share screen ya, Yolanda ya. Oke, sudah bisa. By the way, suaraku terdengar dengan jelas kan ya? Bisa dengar dengan jelas ya? Ya, oke. Sip, mantap. Nah, oke teman-teman semua, hari ini aku akan sharing satu firman yang sesuai dengan apa yang dibagikan oleh panitia, gitu ya, dengan topik yaitu Christmas upgrades our love. Coba mungkin boleh open mic-nya dulu sebentar, kita baca bareng-bareng yuk, kita punya tema untuk Natal pada tahun ini. Boleh mungkin semuanya open cam dan open mic kalau bisa juga, kita akan sama-sama membacakan tema kita pada tahun ini. Oke, semua siap? Aku hitung ya sampai 3 ya. 1, 2, 3. Christmas upgrades our love. Oke, Christmas upgrades our love. Actually atau sesungguhnya sebenarnya yang mengupgrade kasih kita itu adalah kelahiran Kristus, yaitu Kristus itu sendiri. Jadi Christmas itu sebenarnya momen di mana Kristus lahir. Jadi kita harus sadar bahwa tanpa Kristus maka tidak ada kasih, gitu ya. Tanpa Kristus tidak ada kasih, dan tanpa kasih maka dunia ini hampa. Kita baca dulu yuk, ada ayat tema yang diberikan oleh panitia kepadaku, yaitu di 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-11 dan yang ke-13. By the way, ini yang raise hand boleh di lower hand ya kan, udah kelar raise hand-nya, jadi boleh di lower hand ya.
Oke, 1 Tesalonika 3 ayat 11 sampai 13, supaya mempermudah teman-teman maka aku membantu dengan memberikan ayat-ayat. Nah, enak kan? Nggak perlu buka-buka Alkitab. Tapi kalau mau buka Alkitab lebih bagus lagi supaya terbiasa untuk bisa membaca firman. Oke, kiranya Dia Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain, dan terhadap semua orang sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Ya, jadi Bapa Allah dan Bapa kita dan Yesus membukakan jalan kepada kita dan supaya kita bertambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain. Nah, ini poin pentingnya, yaitu adalah bertambah kasih seorang terhadap yang lain. Jadi ternyata memang kasih itu bisa terus bertambah di dalam kehidupan kita. Nah, tergantung bagaimana kita membangun diri kita untuk kita bisa bertumbuh dan bertambah di dalam kasih itu sendiri. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudus. Ya, kita nggak ada yang tahu teman-teman, apakah hari ini, besok, lusa, Yesus akan datang ke dalam dunia ini kembali. Kita nggak ada yang tahu. Ya, tapi yang pasti tanda-tanda di zaman akhir ini terus kita bisa lihat gitu ya, dimana ya semuanya sudah. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Nah, biar aku nggak sendirian baca, aku boleh minta ya. Di sini ada poikers yang luar biasa, boleh bantu baca. Mungkin aku mau minta siapa ya? Oke, di sini ada David. David Teknik 2018. Oke, Bro, David, boleh bantu baca yang di layar? Silakan. Oke, Bang. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, hingga Ia telah mengaruniakan Anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau kita mau bilang Natal itu adalah satu momen di mana Anaknya yang tunggal itu datang ke dalam dunia, yaitu Kristus Yesus. Nah, kenapa sampai Dia datang ke dalam dunia ini? Maka di ayat di dalam kalimat yang pertama dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan, siapa di sini aku sebut, akan Laurenza, akan Angelita, karena begitu besar kasih Allah akan Yolanda, akan Daniel, akan Hosea, akan kita semua, sehingga Ia mengaruniakan Anaknya yang tunggal. Nah, teman-teman harus tahu bahwa anak yang tunggal ini, Kristus ini, bukan kayak dipersembahkan kayak di perjanjian lama kan tuh kayak domba dipersembahkan gitu ya. Tidak semurah dan tidak semudah itu. Tapi ini benar-benar sesuatu yang berharga bagi Bapa di surga, yaitu keberadaan Yesus ini. Tapi karena Dia mengasihi setiap kita, maka Ia rela mengaruniakan Anaknya yang tunggal. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya, ingat, bukan setiap orang Kristen. Ya, perhatikan baik-baik. Alkitab ayat ini tidak bilang setiap orang Kristen beroleh hidup yang kekal, bukan. Tapi setiap orang yang percaya kepadanya, yaitu kepada Yesus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, jadi sadari bahwa hidup kita ini cuma karena kasih Allah. Kalau nggak ada kasih Tuhan, kita ini udah habis, teman-teman.
Ya, kita ini sudah tidak lagi ada di dalam dunia ini, artinya kita tidak lagi layak menerima kerajaan Allah, tapi kita akan masuk dalam kebinasaan. Tuhan nggak mau itu, sehingga Ia harus berikan Kristus untuk setiap kita. Malam ini aku cuman mau share sesuatu yang simple tentang kasih ini, tapi aku mau ajak kita sama-sama refleksi. Kita sama-sama renungin dan kita pikirkan kembali seberapa kita sudah menjalankan kekristenan kita sesuai dengan prinsip kasih Tuhan. Jangan-jangan kita cuma sekedar jadi Kristen karena orang tua kita. Dan kita melupakan bagian terpenting dalam kekristenan, yaitu adalah keberadaan Yesus. God is love. Ya, yuk sama-sama bisa bicara, mungkin nggak usah di-unmute, nggak apa-apa, tapi di tempat kalian masing-masing kita perkatakan ini. God is love. God is love. Allah adalah kasih. Bayangin nggak teman-teman? Kalau kita punya pacar, maka pacar kita akan berusaha mengasihi kita. Tapi kalau kita punya Tuhan, Dia bukan hanya mengasihi kita, tapi Dialah kasih itu sendiri. Nanti aku akan tunjukkan ayat. Ini bukan sembarang ngomong ya, tapi ini memang adalah perkataan firman. Jadi God is love. Jadi artinya apa kalau Allah itu kasih? Kalau kita bertemu dengan pribadi Dia, maka kasihnya atau kasih itu ada dalam diri Dia. Gitu. Jadi Allah dan kasih itu bukan sesuatu yang terpisah. Ketika kita bilang Allah, maka Dia adalah kasih. Paham nggak maksud aku? Jelas ya di sini ya. Contoh kayak Hosea adalah seorang pria. Maka pria dan Hosea tidak bisa dipisah. Karena keberadaan Hosea adalah pria. Ya. Jadi kalau mau ngomong tentang pribadi Allah, maka yang kita lihat adalah kasih. Jadi kalau kita menjadi orang Kristen tidak punya kasih, itu pertanyaan besar. Apakah memang selama ini kita menjadi Kristen, benar-benar Kristen yang berdasarkan prinsip Allah? Apakah kita mengenal Dia dalam hidup kita? Gitu. Nah, sekarang aku akan bagi beberapa poin penting yang bisa kita renungkan bersama. Kenapa orang bisa kehilangan kasih Tuhan? Kenapa orang bisa kehilangan kasih? Jadi ini menjadi poin yang nanti kalian tinggal balikin gimana kita bisa punya kasih Tuhan. Gitu ya. Nah, ini aku akan ngambil dari sisi tidak mendapatkan atau kehilangan dari kasih Tuhan. Kenapa? Hari-hari ini banyak orang yang kehilangan kasih. Kasih itu bukan bicara cuman soal bisa, oh ya gue pinjemin lu duit deh gitu ya, gue kasih lu pelajaran gue nih, bukan. Tapi ada sesuatu yang lebih dalam yang membuat kita bisa melakukan segala sesuatunya dengan dasar ini. Dan ini yang tidak dimiliki oleh orang-orang di dunia di luar Kristus. Gitu. Yang pertama, tidak intim bersama dengan Tuhan. Ya ini bolak-balik sih. Bolak-balik ya. Bolak-balik masalahnya di sini gitu. Masalahnya adalah tidak intim. Kita tidak memiliki keintiman dengan Tuhan. Akhirnya kita tidak lagi memiliki kesatuan dengan pribadi Allah. Karena kan tadi kan aku sambutkan di awal bahwa Allah adalah kasih. Jadi ketika kita tidak bersama dengan sang kasih itu, maka kita akan kehilangan kasih itu. Sampai sini bisa mengerti maksud aku ya. Kalau kita tidak bersama dengan sang kasih, karena dia sumber kasih dan dia adalah kasih itu sendiri, maka sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa mengasihi dengan baik. Oh, ada pertanyaan gini Kak, kenapa orang di luar sana yang nggak kenal Tuhan bisa mengasihi? Kayaknya terlalu muluk-muluk deh. Nggak berdoa emang nggak bisa punya kasih.
Sekarang pertanyaan aku, kasih seperti apa yang bisa orang berikan di luar sana? Coba kita renungkan. Kasih itu ada beberapa macam. Ada kasih storge, ya, ada kasih philia, kasih kepada saudara, kasih kepada sahabat, ada kasih eros, sifatnya nafsu. Kalau pacaran, ya, udah pengen peluk-peluk gitu ya, itu udah eros tuh. Ini bukan berarti yang lain ini nggak perlu, tetap diperlukan, ada eros, tetap ada philia, tetap ada storge. Tapi ada satu kasih yang tidak dimiliki oleh dunia ini, yaitu kasih apa? Agape. Agape itu gimana sih? Agape itu gini loh. Misalnya di sini ada siapa? Oh, Wulan. Di sini ada yang namanya Wulan ya. Misalnya Wulan disakiti sama Yolanda. Disakiti sama Yolanda. Si Yolanda minta maaf. Oke, nggak apa-apa, kata Wulan. Jangan diulangin lagi ya, Yol. Oke. Lalu disakiti lagi yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan seterusnya. Nah, ketika kita di dalam kasih agape, maka Wulan harus terus bisa mengasihi Yolanda dan mengampuni Yolanda. Itu yang namanya agape. Lalu yang berikutnya apa lagi? Misalnya, siapa sih di sini yang kalau mengasihi senengnya itu apa ya? Maksudnya gini, kita pasti mengasihi seseorang yang baik sama kita juga. Gampang gitu. Gampang banget. Ya, misalnya yang ya kan aku di sini sering ngobrolnya misalnya sama Yolanda gitu ya, atau sama Daniela gitu ya, Daniela. Sangat gampang gitu, kayak Daniela tuh baik ya. Oh, Bang Hosea, ini aku ada kue nih gitu ya. Oh ya, thank you Yolanda, Daniela. Bang Hosea nih, aku ada ini nih gitu kan. Oh, baik banget Daniela. Gampang nggak aku untuk mengasihi kembali kepada Daniela? Gampang. Kenapa? Karena Daniela baik sama aku. Nah, tidak demikian dengan kasih yang namanya agape ini. Alkitab bilang bahwa karena manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi pada dasarnya manusia ini udah nggak punya lagi citra pribadi yang layak untuk dikasihi oleh Allah. Tapi Alkitab bilang tadi di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar agapenya Allah kepada manusia, maka ia rela mengaruniakan Yesus, satu-satunya putra kudusnya Allah, untuk menjadi jaminan keselamatan, untuk melepaskan dirinya. Bahkan Alkitab bilang gini, Yesus yang adalah Tuhan, dia rela mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Bayangin nggak, kalau kalian jadi anak, contoh nih orang yang menjadi anak presiden atau anak raja gitu ya, di dalam kehidupan ini, mau nggak copotin keberadaannya sebagai anak raja? Wah, susah. Gile, gue anak presiden nih. Yesus itu lebih daripada presiden. Bapa itu dia pemilik kehidupan. Dan dia rela lepaskan semuanya, Alkitab bilang. Dan dia kosongkan dirinya. Apa artinya kosongkan dirinya? Dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai hak yang perlu dipertahankan. Kalau kita sedikit aja kalau berantem sama temen, oh gila nih orangnya, dia gue udah baikin, dia nusuk gue dari belakang. Gitu ya. Wah gila nih orang nih nggak tahu diri banget ya, udah ditolong ya masih aja lakukan hal kayak gini. Wah gila ya gini-gini. Wah pokoknya kita menilai setiap orang itu dari sisi kebaikan yang mereka bisa berikan sama kita. And that's not the love of agape. Bukan kasih agape itu. Kalau kalian mau belajar agape, ketemu sama orang yang kalian benci, kasihi mereka, tolongin mereka, lakukan yang baik buat mereka. Itu latihan buat kita untuk bisa agape itu semua. Maka balik kepada poin yang pertama ini adalah kita harus intim bersama dengan Tuhan. Nggak ada jalan lain. Jadi Kak, aku mau sih punya kasih Tuhan, tapi kayak males deh ini sama Tuhan. Nggak ada waktu. Ya udah. Kalau Tuhan bilang sama kalian gini, ya udah gue juga nggak ada waktu sama lu. Habis hidup kita. Benar gak?
Bener gak sih, kita suka mikir gitu gak sih? Aku nggak tahu sih, ya, teman-teman gimana. Cuma coba pikir deh, kalau Tuhan bilang sama kita bahwa gue nggak ada waktu sama lu, habis kita. Ya jadi kalau Tuhan mau berikan waktunya buat kita, bahkan waktu itu miliknya Tuhan loh. Masa iya sih kita nggak mau kasih buat Tuhan? Ya, belajar untuk intim bersama dengan Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 16 berkata begini, kita telah mengenal dan telah percayakan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Nah, ini tadi aku bilang ya, God is love. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Sekali lagi, barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia berarti ada di dalam Allah dan Allah ada di dalam dia. Jadi kalau dibilang, kalau kita balik, kalau orang yang nggak pernah bisa mengasihi artinya apa? Artinya dia tidak ada di dalam Allah. Artinya dia tidak pernah hidup di dalam kebesarannya Tuhan. Dia berusaha untuk keluar dari Tuhan. Kenapa? Karena Allah itu kasih gitu. Itu nggak bisa ditawar, itu harga yang mutlak. Nah, bicara soal kasih, ini juga bicara soal bagaimana kita mau melayani orang-orang yang di sekitar kita. Ya, ketika teman-teman ada di kampus, yuk sama-sama kita belajar untuk melayani. Ya, mau BPH bisa, mau pemimpin bengkel bisa, mau jadi PL. Artinya kita mau gini. Kita suka bilang ini, Tuhan aku mengasihimu Tuhan, bener ya? Siapa di sini yang bilang Tuhan aku benci sama Tuhan gitu? Nggak ada kan ya? Pasti semua bilangnya apa? Tuhan aku mengasihimu Tuhan gitu. Ya kan? Bener nggak Yolanda? Bener ya Lorenza ya? Pasti semua bilangnya gitu. Tuhan aku mengasihimu Tuhan. But the question is, kalau kamu mengasihi Tuhan, apa yang udah kamu lakukan untuk Tuhan sampai hari ini? Kalau kamu mengasihi Tuhan, seberapa kamu melayani Tuhan sampai hari ini? Aku di POIK 2 tahun pelayanan, dan yang mengejutkan setelah aku lulus, aku udah punya rencana. Aku anak Vkom. Ya, siapa sih anak Vkom? Ya, anak Vkom pasti pengen eksis, ya nggak sih? Jadi reporter, ada yang mau jadi PR gitu ya. Pokoknya pengen mendapatkan posisi yang sesuai dengan pemikiran dan cita-cita kita gitu. Tapi pada akhirnya Tuhan panggil aku untuk aku pelayanan full time. Jadi aku benar-benar tidak pernah bekerja di dunia sekuler setelah aku lulus kuliah. Jadi begitu kelar kuliah aku langsung pelayanan. Karena emang diminta oleh pemimpin rohani di gereja aku. Tapi di situ waktu pertama aku nolak gitu. Aku bilang aku nggak mau Tuhan. Aku nggak mau pelayanan. Gile, anak muda masih baru lulus. Mau jadi apa gue kerja di gereja? Bener gak? Mau makan batu? Emangnya aku nggak mau menikah? Emang aku nggak mau ini, nggak mau itu? Banyak pemikiran seperti itu. Tapi Tuhan cuma ingin satu hal. Hosea, hidupmu dari mana? Kamu bisa begini karena siapa? Nah, kalau kita ingat itu, maka kita akan mulai berpikir, oh iya, semuanya datang dari Tuhan. Hanya karena kasih Tuhan. Mau nggak kita mulai memberikan yang sedikit dari kita untuk Tuhan? Aku bilang yang sedikit loh. Karena terlalu besar Tuhan itu. Kita nggak mungkin bisa kasih yang banyak sama Tuhan. Yang sedikit dari apa yang kita punya. Walaupun mungkin kita harus berikan yang terbesar dari diri kita, tapi aku yakin mungkin itu cuman kecil gitu sebenarnya. Tapi Tuhan nggak lihat besar atau kecilnya, tapi yang Tuhan lihat adalah seberapa kemauan kita untuk mulai menyalurkan apa yang Tuhan sudah kasih sama hidup kita. Poin yang kedua, kenapa kita bisa kehilangan kasih? Kita tidak taat pada perintah. Wow. Kita tidak taat pada perintah Tuhan. Yohanes ayat yang ke-15, pasal yang ke-15 ayat yang ke-10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku.
seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasih-Nya. Jadi kalau kita menuruti perintah Tuhan, maka kita akan tinggal dalam kasih Tuhan. Oh Kak, berarti Tuhan itu pamrih dong ya. Kita harus taat dulu baru dia mau. Bukan. Karena gini, waktu kita tidak taat dalam kasih Tuhan. Kalau kita tidak taat pada perintah Tuhan, itu maksud aku ya. Kalau kita tidak taat pada perintah Tuhan, maka sebenarnya kita sedang keluar dari tudung kasih Tuhan itu sendiri. Ngerti ya? Jadi bukan Tuhan itu pamrih, wah katanya Tuhan itu bukan karena kebaikan kita, ya kan? Keselamatan itu hanya karena kasih karunia, benar. Tapi gini, ada yang namanya teritori atau boundaries, gitu ya. Ada teritori yang Tuhan sudah tetapkan buat hidup kita. Nah, kalau kita tidak taat dengan perintah ini, maka kita akan keluar dari teritori ini. Maka Tuhan Yesus bilang apa? Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasih-Nya. Jadi waktu dia menuruti perintah Bapa, maka dia akan tinggal juga dalam kasih Tuhan. Waktu kita nggak taat, maka kita sedang keluar dari kasih Tuhan. Bukan Tuhan nggak mengasihi, tapi kita yang keluar dari kasih Tuhan. Gitu. Ya, jadi ini yang kedua. Kenapa kita bisa kehilangan kasih? Kita tidak lagi taat. Kita mulai mengerjakan apa yang kita mau semau gue. Gitu kan. Yang penting gue seneng. Nah, ini yang jadi masalah. Saat kita tidak taat, maka kita sedang berusaha keluar dari kasih Tuhan. Yang tadi aku bilang ya. Saat kita tidak taat, maka kita sedang berusaha keluar dari kasih Tuhan. Jadi yang keluar tuh kita. Kita yang melangkah keluar dari teritori kasih Tuhan. Waktu kita nggak taat. Ya, coba hari ini aku cuma ajak kita merenung bersama ya. Lalu yang kedua, kenapa kita bisa kehilangan kasih? Tidak punya komunitas. Ya, puji Tuhan kalau teman-teman yang di sini di Poik ikut PD, ikut ibadah, ikut bengkel gitu ya. Coba mana nih muka-muka yang suka ikut bengkel nih? Ya, ikut bengkel ya. Wah, itu luar biasa. Dulu aku juga waktu pengen di kampus semester 3 aku dipercaya jadi pemain bengkel. Ya, di situ kesempatan di mana aku belajar untuk mulai memberikan kasih yang ada dalam diriku kepada orang lain. Waktu kita nggak punya komunitas, maka kita akan kehilangan kesempatan untuk kita mengembangkan kasih kita. Kita nggak punya orang-orang yang kita berikan jadi objek dari kasih yang kita punya dalam diri kita. Gitu. Jadi kita harus punya komunitas. Kita harus punya komsel, kita harus punya bengkel, kita harus punya kayak di kampus ada PD. Ya, ada persekutuan seperti ini. Makanya aku sangat bersyukur. Gini, Poik Agape YAI itu bukan karena alumni, bukan karena mahasiswa yang membentuk Poik, bukan. Tapi Poik ada itu karena Tuhan mengasihi mahasiswa Pak YAI. Supaya setiap kita yang di kampus ini bisa saling mengasihi, punya kesempatan untuk melayani, punya kesempatan untuk saling menopang, saling mendoakan. Bayangin kalau kita sendirian, kita gak akan pernah bisa lakukan itu. Kita akan kehilangan kesempatan untuk mulai mengasihi orang lain. Mulai memberikan kasih yang Tuhan berikan dalam diri kita. Yohanes 15 ayat yang ke-10 berkata, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Ada ayat yang berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Dan yang kedua, katakan apa? Kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Tapi yang menarik di sini Tuhan bilang gini, kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Artinya gini loh teman-teman. Dulu tuh aku berpikir bahwa, karena aku dikasihi Tuhan, aku harus menyalurkan kasihku lagi kepada orang lain. Which is itu nggak salah, benar-benar juga. Tapi ketika aku renungkan ada yang berbeda dengan pernyataan ini.
supaya kita bisa saling mengasihi seperti Yesus mengasihi aku. Artinya gini, kita mengasihi orang lain itu karena kita menjadi duplikasinya Tuhan. Kita serupa dan segambar dengan Tuhan. Karena kita punya DNA-nya Tuhan, maka kita harus melakukan apa yang Tuhan sudah lakukan. Waktu Tuhan, kalau kalian baca di dalam Matius 22 ya, dikatakan bahwa waktu itu Yesus bilang, kasih sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Sebenarnya konteksnya waktu itu adalah Yesus lagi ngomong kepada orang-orang Farisi, ahli Taurat. Ya, kalian boleh cek, kalian boleh baca di situ. Waktu Yesus ngomong kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kenapa? Karena orang-orang Farisi ini kan orang-orang yang cukup egois gitu ya. Pengen itu dirinya gitu. Jadi Tuhan bilang seperti itu. Kasihilah seperti engkau mengasihi dirimu. Tapi Tuhan kasih perintah yang lebih tinggi lagi di sini kepada orang-orang yang dekat dengan dia waktu itu. Tuhan mau kita mengasihi bukan cuma karena ego, bukan cuma karena wah, gue narsis sama diri gue tolong orang deh, kasihan deh gitu, bukan. Tapi Tuhan mau supaya kita mengasihi orang lain seperti Kristus yang menjadi gambaran atau menjadi contoh dari diri kita, dari hidup kita. Kita harus lakukan juga pada orang lain. Jadi kita ini duplikasinya Tuhan. Kita ini cetakannya Tuhan. Kalau Tuhan mengasihi, maka kita juga harus mengasihi. Jadi mengasihi itu bukan pilihan, tapi mengasihi itu adalah suatu bagian dari diri kita. Jadi kalau God is love, kalau Tuhan adalah kasih, maka kita pun sebagai anak-anaknya adalah manusia atau orang-orang yang mencerminkan kasih itu sendiri. Jadi sekali lagi, mengasihi bukanlah pilihan, tapi itu bicara soal kesempatan untuk kita mulai bisa mengikuti seperti apa yang Kristus telah lakukan. Kasih merupakan salah satu sifat keserupaan kita dengan pribadi Allah. Ya, jadi ketika kita melakukan kasih, mengasihi orang lain, maka kita sedang menunjukkan kita serupa dengan Allah. Kita bukanlah manusia biasa yang egois, tapi kita adalah pribadi yang serupa dengan Kristus. Siapa di sini yang mau serupa dengan Kristus? Pasti semua mau ya. Bener nggak? Coba kalau yang lagi barengan sama temennya, lihat wajahnya. Apakah ada kasih Kristus yang terlihat dari hidup mereka? Karena kita adalah serupa dengan dia. Nah, Natal merupakan peristiwa penting di mana kasih Tuhan diwujud nyatakan. Jadi kalau kita merayakan Natal, Natal is not about Christmas tree. Bukan soal pohon Natal, bukan soal Santa Claus, bukan soal rusa-rusa, bukan soal kado. Natal yuk, kado mana kado? Ya kan, hari ini kita mau pakai Santa Claus, nggak salah, boleh aja, terserah. Tapi kalau kita mau merayakan Natal yang sesungguhnya, itu adalah kesempatan di mana kita mulai merenungkan apakah kasih Tuhan sudah kita alami dalam diri kita. Karena ini adalah kesempatan atau peristiwa di mana kasih Tuhan itu diwujud nyatakan kepada setiap manusia yang dia kasihi. Dan tanpa kasih, maka semua umat manusia hidup dalam kebinasaan dan perbudakan dosa. Sekarang aku mau tanya sama teman-teman. Ini suatu kesempatan untuk cek and recheck. Menurut kalian, yang mau jawab boleh ya, aku kasih kesempatan boleh unmute. Menurut kalian, sebenarnya waktu kita sedang melakukan dosa, kita bebas apa enggak? Kita merdeka apa? Contoh nih, pornografi gitu ya. Atau yang suka masih ada terlibat dengan kebiasaan merokok gitu ya. Atau kebiasaan-kebiasaan yang lain lah yang kita sedang lakukan. Sebenarnya kalau kita mau pikir-pikir, kita dalam kondisi yang bebas apa enggak sih sebenarnya? Weh, suka-suka gue dong, gue bisa begini, gue mau begitu, mau begini. Gue mau nonton yang aneh-aneh, mau yang ini. Sebenarnya kita kondisinya bebas apa enggak sih? Orang dunia berpikir mereka bebas, benar gak? Waduh, gue mau
merokok, gue mau narkoba, gue mau apa tuh gue bebas. Ini dia yang ditipu sama iblis. Sebenarnya kita nggak bebas, kita lagi terikat. Kalau bebas, artinya lo mau ngerokok hari ini, besok nggak ngerokok lagi, bisa nggak? Aduh, susah. Artinya terikat. Oh, nonton yang nggak bener gitu ya. Hari ini mau nonton, besok nggak nonton lagi, bisa nggak? Wah, susah. Artinya apa? Terikat. Jadi sebenarnya kita ini jadi budak gitu. Kita jadi budak. Kita dibudakin. Diikat. Oh, gue mau marah, gue mau benci sama orang tua gue. Kita diikat. Kita pikir kita suka-suka kita bisa, oh gue mau marah-marah sama mak gue, terserah gue dong. Kita pikir kita bebas, tapi sebenarnya kita lagi diikat. Nah, cuma karena kasih Tuhan, manusia lepas dari perbudakan dosa. Bayangin nggak kalau seumur hidup kalian cuma marah-marah doang hidupnya? Nggak bakal bisa. Kita akan capek dengan hidup ini. Tapi karena kasih Tuhan, Dia melepaskan kita dari kebinasaan. Teman-teman, aku cuma mau bilang nih ya, bukan nakut-nakutin. Kita nggak ada yang tahu loh hidup ini sampai kapan. Bener nggak? Jangan pikir gini, Kak, yang meninggal tuh yang udah tua, gitu. Masa iya? Nggak juga. Banyak yang masih muda dipanggil Tuhan. Ada teman-teman kita beberapa yang di kampus dulu juga meninggal di masa muda mereka. Yang aku kenal, beberapa kita kenal di sini. Kita nggak ada yang tahu hidupnya sampai kapan. Tapi yang pasti kalau kita masih ada sampai hari ini, itu kesempatan di mana kita bisa mengalami kasih Tuhan. Dan kita bisa membagikan apa yang Tuhan sudah kasih sama hidup kita. Tidak ada keselamatan tanpa kasih. Tidak ada keselamatan tanpa kasih. Hanya cuma karena kasih, kita selamat. Banyak orang yang memerlukan kasih dan kita adalah duplikasi Tuhan dalam mewujudkan kasih itu. Ya, banyak orang perlu kasih, teman-teman. Kalau kita terima kasih Tuhan, yuk kita mulai duplikasikan. Dan barang siapa yang tidak mengasihi sesamanya, maka sesungguhnya ia tidak hidup di dalam Kristus. Ada ayatnya nih. 1 Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, dan jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Artinya apa? Bukan arti kita harus disalib lagi, nggak perlu kita disalib lagi. Tapi maksudnya gini, kalau Kristus berani berkorban banyak untuk orang, untuk kita, jangan biarkan kita menjadi orang yang egois dan kita pikir kita menikmati hidup kita, ya udah, yang penting gue seneng, happy. Kita harus tahu bahwa kita pun harus berani untuk mengorbankan dalam apa yang dalam diri kita kepada orang-orang di sekitar kita. Yang terakhir, 1 Yohanes 3 ayat yang ke-14. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita apa? Karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, maka ia tetap di dalam maut. Artinya apa? Kalau kita tidak pernah bisa mengasihi, ya kita nggak terima kasih Tuhan. Artinya kita tidak pernah tinggal di dalam Tuhan. Kita tidak menerima keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam diri kita. Karena dasar dari keselamatan adalah kasih. So, aku cuma mau remind aja teman-teman pada malam hari ini. Waktuku sudah mau selesai untuk khotbah. Tapi aku nggak mau jadi hal yang atau tidak mau menjadi suatu selesai khotbah ya udah selesai gitu. Tapi aku mau benar-benar teman-teman ngalamin sesuatu pada malam hari ini. Ini momen di mana kalian coba renungin lagi. Apakah kalian sudah tinggal dalam kasih Tuhan? Dan apakah kalian sudah mulai menghidupi kasih itu kepada orang lain? Sekali lagi, ini bukan soal baik apa nggak baik. Jangan tertipu. Mengasihi ini bicara bagaimana kita bisa berkorban, bagaimana kita bisa lepaskan nih egonya gue nih. It's about me. Kalian tahu nggak? Apa yang buat Lucifer tuh dibuang
dari sorga. Kalau dibaca dalam kitab Yesaya, di situ dibilang gini, Lucifer tuh bilang gini, aku hendak, aku hendak, aku hendak. Waktu dia berkata aku hendak, dia bilang aku hendak menyamai yang maha tinggi, aku hendak, pokoknya dia pengen seperti Tuhan dan sebagainya. Itu yang ditipu juga sama iblis kepada Hawa, ya kan, waktu soal buah pengetahuan baik dan jahat, menjadi seperti Tuhan. Nah, karena iblis tuh aku hendak, makanya dia dibuang. Tuhan tuh nggak suka yang kayak gitu. Karena pribadi adalah pribadi yang memberi. Kristus tidak pernah mengambil sesuatu untuk dirinya. Dia menjadi teladan bahwa apa yang ada di dalam dirinya itu yang dia kasih, termasuk darahnya yang mahal. So, yuk renungin hari ini. Seberapa benar-benar kita sudah mulai mengaplikasikan kasih ini kepada orang-orang di sekitar kita. Amin. Aku mau ajak kita semua berdoa ya malam hari ini, teman-teman. Aku nggak tahu kalian lagi ngapain. Ada yang mungkin lagi santai-santai, gitu ya, atau yang lagi tiduran. Tapi aku cuma mau ingetin aja ya. Yuk, kita mau renungin lagi seberapa teman-teman benar-benar mau mengalami kasih Tuhan. Kalau mungkin ada di antara kalian, aku diingatkan. Kalau di antara kalian yang merasa gini, Kak, aku lagi terikat, Kak. Ada yang terikat. Aku terikat dengan masa laluku. Aku terikat dengan dosa. Aku mau bilang ini, kasih Tuhan melepaskan kita dari semua keterikatan. Kalau engkau mau berubah dan engkau mau mengalami kebebasan malam hari ini, dimanapun kau berada saat ini, kau boleh angkat tanganmu. I want to pray for you. Jesus. Sebelum saya berdoa, saya mau kasih kesempatan buat kalian semua mulai recommit sama Tuhan. Tuhan, aku mau kembali mengalami kasih-Mu. Tuhan, aku mau mengalami, bahkan aku ingin membagikan apa yang Tuhan telah berikan. Aku ingin menjadi berkat buat banyak orang. Aku mau mulai melepaskan. Kok dulu aku pikir aku, yang penting aku dapat ego. Aku pengen semuanya itu serba aku. Tapi hari ini, aku mau mulai mau melepaskan semua ego. Dan aku mau memberikan yang terbaik buat Tuhan dan juga buat orang-orang di sekitar. Mulai recommit malam hari. Biar Natal pada malam ini bukan menjadi Natal perayaan biasa, tapi menjadi perayaan kasih di mana teman-teman benar-benar surrounding, benar-benar dikelilingi oleh kasih Tuhan. Jesus. Haleluya. Jesus. Bapa dalam surga, aku bersyukur Tuhan buat malam ini Tuhan. Karena begitu besar kasih-Mu akan dunia ini. Engkau rela mengaruniakan anak-Mu yang tunggal. Pribadi yang Kau paling kasihi. Putra mahkota sorga. Agar setiap kami yang gak tahu diri ini, setiap kami yang masih seringkali hidup dalam dosa, dalam kesalahan-kesalahan kami dimerdekakan dan kami mendapatkan tempat yang terbaik. Kami mendapatkan kehidupan yang kekal. Kami bersyukur Tuhan. Gak ada Tuhan yang lain yang seperti Engkau. Aku berdoa Tuhan saat ini. Buat setiap adik-adik Tuhan, buat setiap teman-teman. Biar ketika mereka mendengar firman ini Tuhan, mereka bukan hanya mendengar dari telinga mereka, tapi biarlah roh dan jiwa mereka mendengarnya. I pray in Jesus' mighty name. Aku berdoa dalam nama Yesus. Aku berdoa di mana mereka berada Tuhan. Kasih Tuhan mulai melanda hidup mereka Tuhan. In Jesus' name.
Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Jesus. I worship you, Lord. I worship you, Lord. Let the love of God, let the love of God, kasih-Mu Tuhan, mengalir bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini. Sekali lagi aku berdoa, biar setiap firman yang telah kami dengar, bisa menjadi kesempatan di mana kami mengalami Tuhan. Dan kami mengalami perubahan dalam hidup kami Tuhan. Berkati setiap teman-teman yang ada Tuhan. Buat mereka yang merasa, mungkin mereka tertolak, mereka merasa, hidupku gak ada yang mau terima. Tapi aku mau berkata sama engkau hari ini. Tuhan mengasihimu. Biar di momen Natal ini kau ingat. Engkau yang tadinya harusnya mati dalam kebinasaan. Tapi karena dia begitu mengasihimu, dia berikan Kristus. Kalau yang terbaik yaitu Yesus dia berikan. Apalagi yang lainnya teman-teman. Tuhan kasih untuk kita. Jangan pernah merasa kecil hati. Dia mengasihi. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu. Inilah doa dan syukurku Tuhan. Aku berkati setiap adik-adik, setiap teman-teman yang mengikuti Natal pada malam hari ini. Di dalam nama Yesus, aku berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan kepada panitia. Wah, luar biasa banget firmannya Bang Hosea. Terima kasih untuk Bang Hosea atas firmannya itu. Dan yang paling aku ingat tuh adalah sebentar aku lihat Kita sampai catet karena Iya. kita nggak mau ada poin yang miss ya Kak. tidak Apa tuh, Kak? yang paling kita itu ya tidak ada keselamatan tanpa Tanpa kasih. kasih. Betul. Dan juga kita nih berdua terus kayak di reminder lagi bahwa Tuhan tuh udah mengasihi kita gitu. Tuhan udah Betul. nyelamatin kita, Tuhan udah mengasihi kita dengan kapasitas kasih yang luar biasa banget. Betul. Maka dari itu kita juga nggak ada alasan gitu untuk tidak mengasihi sesama kita. Kayak gitu. Jadi kita diingetin lagi untuk terus mengasihi sesama kita kayak gitu. Terlebih juga Tuhan ya Kak. Iya benar. Betul sekali. Jadi jangan sampai nih Natal kita ini cuman kayak benar kata Bang Usia tadi perayaan aja, jangan lewat aja, tapi jadikan Natal ini sebagai bentuk kita untuk lebih lagi nih menyebarkan kasih kepada orang-orang di sekitar kita kayak gitu. Biar nama Tuhan makin Permuliakan di atas segala-galanya. Nah. Oke. Oh, kita kasih reaksi dulu dong ke Bang Hosea sebagai tanda terima kasih kita kalau firmannya dapat menjadi berkat buat kita semua. Teman-teman boleh kasih love, boleh kasih jempol, boleh kasih tepuk tangan. Coba mana? Boleh dong kasih Boleh dong, reaksinya nih. untuk Bang Hosea. Kita juga kasih. Thank you. God bless you Makasih. all. Kita kasih love. Terima kasih Bang Hosea Yang untuk lain? firman yang luar biasa. Yang lain mana nih reaksinya? Oke, terima kasih Bang Hosea untuk firman yang luar biasa. Semoga Bang Hosea semakin diberkati dalam segala aspek kehidupannya. Amen. Thank you. Oke, selanjutnya ada apa? Selanjutnya kita akan ke sesi malam kudus seperti yang sudah tadi kita sampaikan ya di awal. Betul. Teman-teman yang sudah menyiapkan lilinnya atau media apapun itu boleh segera disiapkan. Iya. Dan Tapi kalau misalnya nggak ada juga it's okay ya it's Kak. okay. Kita sama-sama menikmati malam kudus walaupun masih secara online, Iya, tapi kita percaya bahwa nggak ada bedanya Nggak ada kasihnya bedanya. Tuhan apapun itu selalu hadir dalam hidup setiap dari kita. Benar. Betul banget. Oke, kalau begitu mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk kita memasuki proses malam kudus. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior.
for your